Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian, nak? Baik-baik kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPS kali ini. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 4, yaitu melanjutkan yang kemarin, yaitu globalisasi. Kita sekarang menginjak pada subtema 2-nya, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari, nak? Ada 2 hal, yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Baiklah anak-anak, kita pelajari satu-satu ya, yaitu yang pertama yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ada 7 bentuk kerjasama, nak ya. 1 yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, 2 kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, 3 kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi, 4 kerjasama ASEAN dalam bidang sosial, 5 kerjasama ASEAN dalam bidang budaya, 6 kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, dan yang ke-7 yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Anak-anak, biar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi, kita bahas nak ya satu-satu. Kita bahas mulai pertama yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, perlu kalau ketahui bahwa kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi ini misalkan penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang disebut dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA ya. Terus kedua, adanya International Rice Research Institute atau IRRI, yaitu Badan Penelitian Bidang Pertanian. Ada juga kerjasama yaitu mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Pusri ya, terus pupuk urea ya, dan ada di Malaysia yaitu ada pabrik mesin diesel yang di Singapura, itu ada pabrik abu soda juga di Thailand. Kerjasama ASEAN ini juga bisa mengembangkan jaringan transportasi, nak ya. Jadi itu juga mendorong peran penanam modal, dan tak kalah pentingnya yaitu membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Itu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Terus apa manfaatnya kerjasama ekonomi di ASEAN? Yaitu betul, meningkatkan perekonomian negara anggota, terus bisa memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara ya. Lanjut kita yang kedua yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Manfaatnya, nak ya, kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu bisa kita lakukan dengan melakukan pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Ini sering negara kita melakukannya ya, nak ya. Terus 2, melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga yaitu membentuk kelompok penelitian antar negara. Dan biasanya juga disertai dengan menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi yang berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia yang kita kenal dengan HAM ya. Nah, manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota dan bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota ya. Sekarang kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi, yaitu pertama mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. 2,
membangun jaringan kota cerdas ASEAN untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Nah, sekarang manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Manfaatnya apa nak ya? Manfaatnya yaitu bisa meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota. Ya, juga bisa memudahkan kegiatan masyarakat. Itu di bidang teknologi nak ya. Sekarang kerjasama ASEAN di dalam bidang sosial, yaitu memberi bantuan kepada negara ASEAN yang mengalami bencana alam. Bisa juga bekerjasama untuk mengatasi peredaran narkoba dan narkotika. Nah, ini kerjasama bidang sosial nak ya. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya sekarang, yaitu mengadakan pentas budaya ya. 2, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri. Juga bisa mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya, dan mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan gitu nak ya. Nah, sekarang manfaat kerjasama ASEAN di bidang budaya. Manfaatnya apa nak? Iya betul, bisa melestarikan budaya negara-negara anggota. 2, memperkenalkan budaya negara-negara anggota. Jadi kita bisa melestarikan, memperkenalkan, dan tak kalah pentingnya yaitu mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota. Enak ya. Sekarang yaitu menginjak pada kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Ini kerjasamanya yaitu ada ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. 2, bisa juga mengirimkan duta dan konsulat. 3, adanya perjanjian ekstradisi ASEAN. Begitu juga ada pembentukan komunitas keamanan ASEAN, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Terus adanya juga perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai bebas dan nitra, dan kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Itu nak ya, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Nah, sekarang kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Ini perlu nak ya biar kita lebih sehat, yaitu salah satunya yaitu mengadakan SEA Games atau pesta olahraga negara-negara ASEAN. Kita juga pernah menjadi tuan rumah nak ya. Terus 2, mengadakan ASEAN Para Games diikuti oleh atlet-atlet yang mengalami cacat fisik. Jadi orang olahraga itu tidak hanya orang yang sehat fisiknya, tapi yang juga bisa kita lakukan untuk orang-orang yang cacat fisik. Itu kita carikan wadah untuk berprestasi dalam olahraga nak ya. Terus tak kalah pentingnya itu mengadakan AFC atau kejuaraan sepak bola ASEAN yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Itu nak ya dalam bidang olahraga. Nah, manfaat kerjasama ASEAN di bidang olahraga itu apa nak ya? Iya betul, meningkatkan keakraban negara-negara ASEAN melalui kegiatan olahraga. Terus bisa juga untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Itu nak ya. Yang bagian A. Sekarang kita menginjak pada B, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Ya ini nak penting sekali nak ya. Nah, kebijakan penanggulangan narkoba di tingkat negara Asia Tenggara itu telah disepakati dalam ASEAN Drug Expert Meeting and the Prevention and Control of
adrak absud, yaitu yang isi dan kegiatan-kegiatan bersamanya antara lain yaitu ada kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Dan kedua yaitu adanya keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba, jadi disamakan ya, diseragamkan. Ketiga yaitu membentuk badan koordinasi di tingkat nasional, yaitu ya. Terus yang keempat yaitu kerjasama antara negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional. Jadi kerjasama kita sampai mencakup wilayah atau secara internasional. Nah ya, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai forum negara dan internasional yang membahas tentang penanggulangan narkoba. Yaitu pertama, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu organisasi yaitu AMMDM. Dua, Indonesia juga ikut dalam SOMTC. Ketiga, Indonesia membentuk ASOD. Dan yang keempat yaitu Indonesia melakukan kerjasama dengan Tiongkok dalam memberantas narkoba. Ya nak ya, itu dalam narkoba nak ya. Nana, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya nak ya, seperti biasa kalian kerjakan kuis di learning, betul. Nana, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya yaitu globalisasi yang tema ketiga anak-anak ya. Anak-anak demikian nak ya. Pesan Bu Deni nak ya. Ya, jangan lupa sholat, ngaji dan belajar. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan juga tak lupa kalah pentingnya yaitu apa? Jaga prokes atau kesehatan. Nah, insya Allah nanti kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya ya. Kita tetap semangat. Kita selalu menjaga kesehatan. Demikian anak-anak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.